Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Krisnawati dari Prodi Manajemen kelas G. Pada hari ini saya akan menayangkan pemaparan presentasi yang telah saya buat. Di presentasi kali ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh dosen komputer bisnis kami. Dan bisa dilihat di layar ada beberapa pertemuan dan tugas. Nah, tugas yang pertama ada di pertemuan kedua pada nomor kedua, yaitu pada materi perkuliahan SIM SIA dan peran komputer pada SIM dan SIA. Dalam penjelasannya ada artikel dalam jurnal. Dan untuk tugasnya kita akan mencari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA, lalu cetak dan download. Nah, untuk pencarian artikelnya kita memiliki dan sudah disediakan 4 link, dan saya akan menggunakan link yang pertama di sekolah.google.com. Langsung saja. Nah, di sini saya sudah link tersebut. Nah, seperti ini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk artikel di sini kita akan mencari artikel tentang sistem informasi manajemen terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah mencari dan men-search-nya, dan saya sudah menemukan tentang artikel ini. Nah, artikel ini berjudul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Manajemen Arsip Rumah Sakit Bedah Surabaya berbasis web. Dan pada artikel ini boleh dilihat dan boleh dibaca, ada beberapa penjelasan di dalamnya. Nah, untuk penjelasan artikel tersebut, nah di sini saya telah merangkumnya menjadi PowerPoint ya, sekilas. Nah, Rumah Sakit Bedah Surabaya RSB adalah rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Maya nomor 9. Nah, di sini yang berdiri sejak 20 Desember 2010. RSB sendiri memiliki bermacam kegiatan, dari yang sifatnya medis maupun non medis. Salah satu kegiatan non medis di sini adalah kegiatan surat menyurat. Nah, rumah sakit ini membuat prosedur pengembangannya yang digunakan pada sistem informasi manajemen arsip ini menggunakan prosedur pengembangan model waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesai tahap sebelumnya dan berjalan berurutan ya. Nah, berdasarkan implementasi dan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website ini dapat digunakan untuk mengelola arsip masuk dan arsip keluar yang terdapat pada Rumah Sakit Bedah Surabaya. Nah, website ini dapat menghasilkan data digital arsip, informasi penyimpanan arsip, data pendisposisian arsip, data arsip aktif, data arsip inaktif, laporan arsip masuk ke laporan peminjaman, dan laporan retensi arsip. Laporan dan informasi yang dihasilkan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh pihak direktur RSBS. Nah, untuk selanjutnya kita mencari sistem informasi akuntansi ya, dan saya juga sudah men-search linknya di sekolah juga. Nah, untuk linknya seperti ini, dan artikelnya tetap kita search lewat link yang tadi ya. Nah, di sini ada analisis manajemen proyek perangkat lunak sistem informasi akuntansi pada Biro Sistem Informasi PTS. Nah, boleh dilihat di sini.
pada analisis manajemen proyek perangkat lunak sistem informasi akuntansi pada bidang sistem informasi PTX ini, perangkat lunak berperan atas sistem di mana ada perangkat keras di dalamnya dengan manusia sebagai penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, muncullah proyek perangkat lunak karena fungsinya penting sudah mempengaruhi banyak fungsi dan berbagai aspek. Nah, pada PTX ini merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi menyediakan perangkat lunak bagi PTX lainnya. Hasil analisis dari konsep manajemen proyek perangkat lunak pada Biro Sistem Informasi PTX saat proses perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi PTX bertujuan untuk menjawab bagaimana konsep manajemen proyek Biro Sistem Informasi dan merancang aplikasi sistem informasi akuntansi. Demikian juga pada keberhasilan proyek perangkat lunak ketika perangkat lunak diterima oleh pengguna karena sesuai dengan kebutuhan dan dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen perangkat lunak pada Biro Sistem Informasi sudah sesuai dengan penerapan teori yang ada akan tetapi ilmu pengetahuan berkembang sehingga perlu dilakukan pengembangan aktivitas manajemen setelah evaluasi berkala untuk pemeliharaan proyek perangkat lunak jangka panjang. Nah, di artikel Scholar juga ini ya, tidak hanya 1-2 artikel, masih banyak juga ya bisa dilihat dan dibaca-baca untuk menambah wawasan juga. Nah, untuk tugas yang selanjutnya di sini ada penjelasan tentang saham, analisis teknikal dan fundamental. Ada beberapa pertanyaan dan untuk pengerjaannya kita akan mencetak saham secara keseluruhan dan pilih saham-saham yang menurut saudara bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Langsung saja kepada penjelasannya. Nah, untuk penjelasan tugas nomor 11 ada beberapa pertanyaan ya yang harus kami jawab. Nah, di antaranya yang pertama ada pengertian saham. Boleh dibacakan ataupun dilihat ya. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Pada intinya adalah saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Nah, dan saham juga merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Untuk selanjutnya ada segmen pasar saham berdasarkan perusahaan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada pasar reguler, yang kedua ada pasar negosiasi, dan yang ketiga ada pasar tunai. Nah, bisa dilihat di sini beberapa perbedaan ataupun pengertiannya. Untuk yang selanjutnya ada laporan keuangan 10 tahun terakhir. Boleh dilihat balance sheet-nya. Untuk di sini ada dari mulai tahun Desember ya, akhir tahun Desember 2012 sampai 2016. Untuk selanjutnya ini adalah yang mempengaruhi naik turunnya saham. Nah, di sini ada faktor internal, aksi corporation perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan, kinerja perusahaan di masa depan. Nah, faktor internal ini terdapat di dalam suatu perusahaan ya, jadi lebih menyangkut ke dalam. Nah, untuk faktor internal ini sangat berpengaruh ya bagi naik turunnya saham. Nah, tidak hanya faktor internal juga, di sini terdapat faktor eksternal yaitu ekonomi makro, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, PNKT, kebijakan pemerintah, kemunculan bandar saham. Yang selanjutnya ada istilah dalam saham. Boleh dilihat dan boleh dibaca. Ada beberapa istilah dalam saham dan tidak hanya yang ada di sini saja, dan masih banyak lagi istilah-istilah saham yang terdapat di artikel-artikel. Nah, untuk selanjutnya ada perbandingan antara nabung di bank dan nabung di saham. Nah, untuk nabung di bank
menabung di bank dan di saham ternyata sama saja ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada keuntungannya tuh lebih kecil daripada saham ya. Nah, untuk menabung di bank risikonya kecil dan untuk saham risikonya besar karena kita tuh harus pintar-pintar memantau ya. Kadang naik, kadang tiba-tiba turun. Nah, untuk yang selanjutnya menabung di bank kita hanya menjadi nasabah dan di saham kita akan menjadi investor atau pemilih. Nah, untuk nabung di bank juga uang tergerus oleh inflasi. Nah, kalau di saham itu besar kemungkinan tidak. Untuk di bank, menabung di bank memiliki imbalan hasil yang pasti dan untuk di saham, menabung di saham itu tidak pasti ya karena kursnya itu kadang naik dan kadang turun.